Oke guys, sekarang kita masuk ke chapter terakhir, yaitu chapter 7. Nanti kita bahas teori. Jelaskan kenapa file teks harus dilakukan tokenizer. Dilengkapi dengan ilustrasinya. Tokenizer adalah proses untuk membagi kalimat menjadi beberapa teks. Hal ini sangat diperlukan dalam AI karena nilai setiap teks akan dihitung bobotnya dan akan memunculkan nilai faktor, sehingga teks tersebut bisa digunakan sebagai data untuk memprediksi teks yang muncul dalam satu kalimat. Sedangkan proses tokenizer merupakan cara membagi teks dari suatu kalimat. Biasanya pembagian kalimat tersebut merupakan spasi dalam suatu kalimat. Terus yang kedua, jelaskan konsep dasar keyword cross validation dan dataset komentar YouTube pada kode berikut, dilengkapi dengan ilustrasinya. Ini untuk ilustrasi yang pertama seperti ini. Aku ingin belajar di rumah seperti itu. Kemudian jelaskan konsep dasar keyword. Pada codingan tersebut terdapat keyword sebagai variabel yang di dalamnya terdiri dari split 5 yang berarti pengulangan terhadap pengolahan masing-masing 5 kali. Dalam kasus ini terdapat data sebanyak 5, berarti kelima data tersebut diulang sebanyak 5 kali dengan atribut kelas sebagai acuan pengolahan datanya. Kemudian akan dihasilkan akurasi dari pengulangan data tersebut sebesar sekian persen tergantung datanya. Ilustrasinya bisa kita lihat. Jelaskan pada apa maksud kode program Fortran. Fortran test in split dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Fortran digunakan melakukan training atau pelatihan terhadap data yang telah dideklarasikan sebelumnya. Sedangkan test in split digunakan untuk membatasi jumlah data yang akan diinputkan atau data yang akan digunakan. Jelaskan apa maksud kode program train content. Ini konten dilengkapi dengan ilustrasinya. Maksud dari kode tersebut adalah membaca isian kolom pada field yang bernama konten, sebagaimana data train dan data testing untuk program tersebut. Seperti itu. Kemudian jelaskan maksud dari fungsi tokenizer atau tokenizer 2000 dan tokenizer tiling dilengkapi dengan ilustrasinya. Fungsi tokenizer adalah digunakan untuk membaca kalimat yang telah digunakan menjadi token sebanyak 2000 kata, dan fungsi feed on text digunakan untuk membaca data token teks yang telah dimasukkan ke dalam fungsi, yaitu fungsi train content. Aku makan sama dia tadi di kantin depan sekolah kita dahulu sampai kenyang. Dilakukan hasilnya aku sama dia tadi di kantin di depan. Jelaskan apa maksud dari fungsi train input tokenizer text to matrix, dan ini yaitu digunakan untuk mengubah urutan teks yang tadi telah dilakukan tokenizer menjadi matriks yang berurutan. Jelaskan apa maksud dari fungsi train input. Fungsi tersebut digunakan untuk membagi matriks trif-def dengan penemuan maksimum array sepanjang sumbu, sehingga akan menimbulkan garis ke bawah dan ke atas yang membentuk gambar 5. Kemudian hasilnya seperti itu.
Hasil tersebut dimasukkan ke dalam variabel train input dan dites input dengan metode absolute. Kemudian jelaskan apa maksud fungsi dari train output ini. Maksud dari fungsi tersebut yaitu merupakan nilai vektor yang ada pada atribut kelas menjadi bentuk matrik dengan pengurutan berdasarkan data indeks, train, dan testing. Model sekuensial berarti variabel model berisi metode sekuensial yang berguna untuk searching data dengan menerima parameter atau argumen kunci dengan langkah tertentu untuk mencari data yang telah diolah. Kemudian model T ditambah dengan add dengan dense, yang berarti data-data yang diinputkan akan terhubung dengan data 600 sampai 2000. Seperti itu. Kemudian model tersebut kemudian dikompil atau dikembalikan fungsi nilainya, yang mana akan mengembalikan fungsi nilai loss yang berupa yang diambil dari fungsi argmax yang berguna untuk mengetahui nilai loss-nya. Kemudian metrik akurasi merupakan akurasi dari nilai metrik. Jelaskan apa itu deep learning. Merupakan salah satu algoritma jaringan saraf tiruan yang menggunakan metadata sebagai inputan dan mengolahnya menggunakan layer-layer yang tersembunyi. Deep learning memiliki suatu keunikan, yaitu fitur yang dapat mengekstraksi secara otomatis. Jelaskan apa itu deep neural network dan apa perbedaannya dengan deep learning. Merupakan algoritma jaringan saraf juga yang mana akan melakukan pembobatan terhadap data yang sudah ada sebagai acuan untuk data inputan selanjutnya, kemudian terdiri atas beberapa layer atau hidden layer. Perbedaan antara deep learning dan DNN yaitu deep learning merupakan pemakaian algoritma dari DNN dan DNN merupakan algoritma yang ada pada deep learning. Sebelum membuat ilustrasi, perlu diketahui apa itu stride. Stride merupakan acuan atau parameter yang menentukan presensi pada filter pixel. Sebagai contoh, nilai stride 1 yang berarti filter akan bergerak sebanyak 1 pixel secara vertikal atau horizontal. Selanjutnya, pada itu max polling, yaitu pada suatu gambar ditentukan max polling dari 3x3 dengan stride 1. Yang berarti setiap pergeseran 1 pixel akan diambil nilai terbesar dari pixel 3x3 tersebut. Selanjutnya, jawaban dari soal itu yaitu seperti pada gambar. Kemudian penjelasan yang pertama. Yang pertama, mengimport library CSV untuk mengolah data berekstensi CSV. Kemudian mengimport library image yang berguna dari PIL atau Python Image Library yang berguna untuk mengolah data berupa gambar. Kemudian mengimport library Keras yang berguna metode processing yang digunakan untuk membuat neural network. Kemudian yang kedua, pertama membuat variabel image dengan variabel kosong, kemudian membuat variabel classes dengan variabel kosong, kemudian membuat variabel hide data CSV berada di folder HiC yang diinisialisasi menjadi CSV file. Membuat variabel CSV read yang berisi metode CSV reader yang membaca variabel CSV. Membuat variabel i dengan isi 0. Membuat looping dengan variabel CSV reader dengan ketentuan jika i lebih kecil dari 0. Dibuat variabel img dengan isi keras untuk mengaktifkan neural network fungsi yang membaca data dan berada dalam folder HiC dengan input nilai 1 sampai 0. Kemudian neural network activation fungsional BH dengan input value sebesar 0,0. Membagikan data yang ada pada fungsi IMG sebanyak 255. Menambahkan nilai baru pada IMG pada row ke-1 dan kedua selanjutnya dengan variabel image. Menambahkan nilai pada row kedua pada variabel classes. Menambahkan nilai 1 dan variabel i. Kemudian mengimpor library random. Melakukan impor pada fungsi image, membuat variabel split index dengan nilai integer 80% dikali dengan pengembalian jumlah dari variabel image. Membuat variabel training dengan isi lebih besar dari index. Membuat variabel test dengan isi lebih kecil dari split test. Kemudian mengimpor library numpy dengan isian numpy. Membuat variabel train input test dengan numpy array. Membuat test input dan variabel train out, kemudian variabel test out. Kemudian mengimport library label encode dari Sclaren. Kemudian mengimport library one hot encoder dari Sclaren. Kemudian membuat variabel label encoder dengan isi label encoder. Membuat variabel integer encoder dengan fungsi untuk membuat converter.
Kemudian membuat variabel one hot other dan isi one of other. Mengisi variabel encoder dan isi encoder yang telah dikonvert pada fungsi sebelumnya. Mengonvert variabel interconvert dalam one encoder. Kemudian mengonvert data train output, kemudian mengkonvert variabel train output, mengkonvert data train output menggunakan variabel encoder, mengkonvert variabel test output, membuat variabel 6 case dan isi variabel 6 case adalah classes. Kemudian mengimport library sequential dari Keras, mengimport library dash, dan mengimport library curve2d. Membuat variabel model dengan isian library sequential. Kita dapat baca. Mengimport library dari Keras callback, membuat variabel traceboard dengan isi lib Keras. Kemudian fungsi model ditambahkan metode fit untuk mengembalikan perhitungan dari train input dengan batch size 32 bit. Dapat dibaca. Nah, selanjutnya melakukan join numpy menggunakan data training input. Lanjutan data yang digunakan pada join test output. Menggunakan ukuran 32 bit dan epoch. Menyimpan model atau mengekspor model yang telah dijalankan tadi. Menyimpan label encoder dengan nama classes numpy. Mengimport library Keras model. Membuat variabel model 2 untuk meload model yang telah disimpan tadi. Mencetak hasil model 2. Membuat variabel dan membuat variabel. Kemudian yang terakhir adalah mencari prediksi menggunakan fungsi prediksi yang telah dibuat tadi. Oke. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila salah kata. Terima kasih. Oke, setelah kita compile seperti ini kelas 10, jadi kita lanjut ke request ya. Ini coba kita bisa lagi ya. Terus give add. Terus kita ya. Dia give commit give add give dia give push origin plus aduh dia aku sayang tentang ojo suwe berkah nurutin persahabatan yang suwe aku ojo wanti ojo suwe berkah nurutin persahabatan yang suwe aku. When somebody loved me, everything was beautiful, everyone was beautiful. Somebody loved me, everyone was beautiful, everyone is not together. Me, is in my heart, in love, I have been beautiful, I'm not together. Me. Everyone was beautiful. Yes, kita cek. Oke, langsung aja kita pull request. Yes. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.